lagi di podcast Nami. Bareng aku Deswita dan aku Miska. Nah, di episode kali ini kita akan bahas studio ide anak di kafe. Cerita, inspirasi, dan masalah di sekolahan. Bener, gimana sih rasanya sekolah di jurusan DKV? Dari cari murah inspirasi, stager sekolah, terus sampai pengalaman seru di kelas desain. Kalau ditanya ide desain datang dari mana? Kalau aku sering jawab dari guru yang ngasih deadline super mepet. Itu aku banget sih, detailnya tuh kayak alarm. Terus tapi serius, inspirasi tuh datang dari hal-hal kecil. Misalnya tuh kayak tugas gambar, terus jalan di koridor sekolah, atau bahkan lihat teman yang lagi dolting di meja. Bener, kayak waktu itu aku dapat ide bikin poster gara-gara lihat tembok sekolah yang penuh coretan. Tiba-tiba kepikiran konsep ruang ekspresi anak muda. Nah, itu bukti kalau anak di kafe itu harus peka. Apa saja bisa jadi bahan ide. Bahkan kadang dari obrolan recehan di kantin. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, tanggal anak di kafe itu banyak banget. Kayak bawa tabung segede gaban, naik motor, atau pintu sekolah itu rusak pas lagi besoknya mau ngumpulin. Belum lagi laptop yang nge-lag gara-gara buka Photoshop sama Illustrator barengan. Rasanya pengen lempar mouse. Itu relate banget sih, tugas revisi berkali-kali. Guru bilang coba ganti warnanya. Nah terus kita ganti, dibilangnya coba balik yang ke awal aja. Aduh, itu sakitnya nggak ketolong banget sih. Tapi ya gitu, anak DKV harus punya mental baja. Karena kritik itu makanan kita sehari-hari. Jadi kalau di sekolah tugas biasanya udah jelas. Bikin poster, bikin logo, bikin ilustrasi, tapi begitu PKL atau magang di dunia industri, permintaan klien bisa random banget. Iya, misal kayak tolong bikin banner, tapi yang simpel tapi mewah, yang murah juga ya. Atau revisi 15 kali, cuma karena klien bingung sama konsep mereka sendiri. Makanya anak di kafe di sekolahan juga harus bisa komunikasi juga. Bukan cuma bikin desain bagus sih, tapi juga bisa jelasin ide ke orang awam. Dan yang gak kalah penting nih, belajar kerja sama tim. Soalnya di sekolahan sering ada tugas kelompok. Kalau udah di industri, teamwork itu kunci banget loh. Setuju banget, jadi jangan cuma jago di software, tapi juga jago ngomong dan kerja bareng dengan orang lain. Ngomong-ngomong nih, kamu pernah nggak sih ngerasa lembur di sekolah gara-gara tugas desain? Pernah dong ngerjain tugas mural, sampai pulangnya malam. Lucunya itu malah lebih banyak ketawa sih sama teman ketimbang ngerjain tugas. Itu sih yang bikin sekolah di kafe itu seru, tugasnya emang ribet. Tapi kan karena rame-rame, jadi kayak punya kenangan tersendiri. Nah, biar obrolan kita ada manfaatnya, nih kita ada tips buat teman-teman siswa di kafe. Ya bener banget, karena kita juga sering ngalamin jatuh bangun. Jadi siapa tahu tips dari kita nanti bisa ngebantu kalian. Tips yang pertama, jangan langsung buka laptop, mulai dulu dari coretan di kertas. Ya bener banget, kadang sketsa jelek pun bisa jadi pondasi desain yang sangat bagus dan keren. Nah itu aku banget sih, dari doodle di buku catatan sampai akhirnya jadi konsep poster yang keren. Tips kedua, rajin nyimpen referensi, terus bisa jadi juga di Pinterest, Dribble, atau bahkan jalanan yang menurutmu unik. Setuju, jangan remehkan random page di HP kalian. Itu bisa jadi penyelamat kalian pas ide kalian mentok. Tips yang ketiga, kalian jangan sering ngerjain semua tugas pas mepet sama deadline. Bener banget, plus biar bisa nyisain waktu revisi. Tips keempat, jangan takut dikritikin guru atau teman. Ya, anggap kritik itu bukan serangan, tapi masukan biar karya kalian lebih bagus lagi. Nah, ada nih tips yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan, terus begadang boleh, tapi jangan lupa istirahat tiap hari. Karena kalau badan capek, otak juga susah untuk mikir kreatif. Ngomong-ngomong nih Miss, kamu punya ritual sendiri nggak sih biar ide gampang muncul? Kalau aku ada sih, biasanya sambil dengerin musik kalau lagi deadline, sambil dengerin musik kesukaanku. Aku malah kebalik nih, biasanya ide muncul pas lagi mandi. Jadi kalau ada konsep bagus, aku buru-buru catat di HP. Ternyata juga susah banget ya jadi anak DKV. Iya bener banget, jadi DKV tuh emang agak ribet gak sih? Iya bener. Oh my god! Wow!
Tapi kalau kita ngejalaninnya sama enjoy, happy itu juga seru banget. Iya. Teman-temannya banyak. Terus apalagi kalau ada tugas kelompok ngerjain sesuatu, tapi kita nggak langsung ngerjain Iya, gitu. bener. Kayak Kita ketawa-tawa dulu iya, gitu ya, kita makan-makan, ngobrol, iya, malah, bener. malah apa ya, malah sibuk sendiri Iya, tugasnya bener. jadi terlupakan gitu Iya. kan. Karena terlalu asik lah Iya. gitu. Terus nanti pas waktunya deadline kita malah bingung sendiri. Iya, karena kan belum ngerjain juga Iya, gitu. bener. Nah, jadi kan itu tadi kan kita udah ngasih tips-tips buat kalian anak-anak DKV apa yang mau mulai masuk jurusan DKV Iya, gitu. Semoga membantu. Nah, itu aja obrolan kita hari ini ya, Miss. bener. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.